mahasiswa, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Danang akan menyempatkan dan menyediakan waktu buat kita semua bertanya-tanya, ya. Jadi 2 minggu yang lalu Pak Danang akibat kejadian luar biasa ini kita terpaksa tidak melakukan perjalanan, jadi cuma mengirim bahan. Nah, setelah kita berdiskusi minggu lalu, hari ini kita punya kesempatan untuk tanya jawab gitu. Jadi saya yakin pasti ada yang mau bertanya, dan saya ingat ada satu pertanyaan ke saya yang saya nggak bisa jawab juga karena saya nggak terlibat langsung di proyeknya Pak Danang. Nah, jadi rekan-rekan supaya enak, siapa yang mau bertanya silahkan di chatnya bikin tangan gitu. Langsung aja dari sekarang, silahkan supaya kita kelihatan ya. Jadi ada chatnya ditunjuk, dibuat semacam angkat tangan begitu loh ya. Silahkan. Pak Wijaya, sorry sebelum Pak Danang, Bapak sebelum bertanya adik-adik mahasiswa, sepertinya karena ada materi konservasi Maimun ini yang baru kemarin, kalau Pak Danang mau. Oh gitu. Malah mau Maimun dulu. Iya. Atau yang kemarin mau di-preview sekali. Iya. Kenapa gimana? Silakan kalau ada yang mau diulang sedikit dari yang kemarin misalnya. Jadi mungkin kalau saya mau Maimun dulu atau Bahari dulu? Boleh, Maimun juga boleh. Oke, ya. Kalau Bahari mungkin sudah dipelajari ya. Kalau Maimun baru saya kirim kemarin. Kalau Maimun itu kebetulan saya dapat tugas sebenarnya dari PU daerah untuk revitalisasi, rencana revitalisasi untuk Istana Maimun. Walaupun sebenarnya problemnya lebih banyak karena sekarang dia dihuni oleh kerabatnya yang tidak mungkin dipindahkan pada saat ini. Cuman karena kami dapatnya untuk revitalisasi, ya sudah kami kerjakan saja walaupun tidak mungkin dilakukan saat ini gitu ya. Jadi kita lakukan walaupun pada akhirnya pada paparan saya terakhir itu ada konseptual bahwa sebenarnya untuk melakukan revitalisasi harus disiapkan dulu hal-hal lainnya. Seperti konsepnya kira-kira nanti pengunjung akan seperti apa dan sebagainya, karena akan kita kembalikan menjadi istana kembali. Karena yang sekarang berfungsi di sana hanya lantai 2, lantai atas, itu pun cuman mungkin sekitar 40%-nya yang bisa dilihat oleh umum. Sementara yang lain sudah di-kafling-kafling, kira-kira berapa puluh keluarga mengkafling-kafling menjadi rumah tinggal. Gitu. Jadi itu kesulitannya waktu kita survei dan sebagainya ke sana. Cuman karena ini kita kan bicaranya mengenai apa namanya sistem structure atau di masa itu ya. Jadi yang spesial di sini sebenarnya kalau kita mulai dari bawah, fondasinya kalau digambar kelihatan setelah kita gali dia dari batu bata. Jadi susunan batu bata rapi, hanya bedanya dengan batu bata yang ada di mana di Bahari, dia karena tanahnya mungkin nanti ngelihat gambar detail yang setelah itu ya, agak di setelah ini mungkin itu ada yang dia tanahnya kering ya, berpasir. Nah ini ya kelihatan dia kering berpasir, jadi kita gali itu tidak menemukan air karena memang dia posisinya tinggi, air kali di bawah. Gitu kita gali, dia susunannya ada step-steppingnya ke bawah. Dan kita memang tidak gali sampai bawah, sampai ke fondasi sekali barangkali, karena asumsi kita harusnya di bawah itu biasanya seandainya ada 2 pilihan, biasanya kalau seperti di Museum Bahari atau di Museum Sejarah Jakarta, Fathahillah, itu di bawahnya ada kayu lagi, ada pancang. Kami tidak tahu kalau yang di sini apakah dia ada pancang juga ya, pancangnya dari kayu maksudnya. Karena ini tanahnya sudah berpasir, jadi dia bergerak memang mungkin menahan supaya tidak bergeraknya bersama-sama. Jadi susunannya seperti itu karena memang teknologi. Kenapa kita bicara mengenai abad ke 18 dan 19 karena pada saat itu teknologi semen belum diketemukan. Jadi bagaimana dia bekerja tanpa beton. Jadi semua ini nggak ada yang pakai beton. Jadi ini fondasinya batu bata. Nah, kira-kira kalau melihat fondasinya itu gitu, jadi berterap ya, berterap. Semua tanahnya berpasir, kemudian baru di atas dikasih lapisan semacam semen, tentunya campuran
batu bata, tumbukan batu bata, pasir dan kapur. Itu biasanya sambungan-sambungan antara batu bata seperti itu. Ini konstruksinya jadi lantai dasar kita masih pakai batu bata tebal, kira-kira 36 cm untuk sampai ke lantai 2. Nah, yang uniknya justru di lantai 2. Nah, ini kita lihat tadi ya fondasi. Ini kalau yang ini di Bahari, ini contoh di Bahari. Tapi apakah di Bahari kemudian di sejarah Jakarta di gambarnya seperti ini. Tapi kalau di Aceh kita tidak, di Medan kita nggak tahu apakah di bawahnya dia pakai ini lagi atau langsung batu bata. Kita tidak sampai gali sampai bawah. Nah, dinding tebal ini sama dengan di sini, tinggi tebal ini diteruskan sampai ke atas. Jadi di lantai 2 itu lantainya, nah ini kita ngelihat lantainya di bagian tengah yang kita warna abu-abu itu finishingnya pakai PC bermotif. Bayangkan saja dia lantainya berarti tumpuan di bawahnya bukan kayu, sementara teknologi beton kan pada saat itu belum dikenal. Lalu yang warna kuning itu dari kayu semua. Nggak ada masalah, karena dia bertumbuh di batu bata, kemudian dikasih balok-balok kayu, dia numpang papan di atas kayu. Tapi bagaimana dengan yang tengah? Nah, tengah itu kita melihat, kalau mau lihat lagi ke bawah, berikutnya mungkin di halaman berikutnya, coba Mbak Rika, ini lantainya ya, motifnya sangat kaya, bahan-bahannya. Itu memang dulu, karena di sini lantainya memang buat pesta, jadi jamuan raja kepada pemerintah Belanda, karena ini kan hadiah ya, hadiah dari pemerintah Belanda kepada Sultan di sana, karena bisa membuat perkebunan tembakau yang sangat hebat lah gitu, yang bisa diekspor ke Eropa, sehingga dia dapat hadiah bangunan ini. Nah, berikutnya kita balik lihat ke slide berikutnya. Ini juga masih ya, kadang-kadang buat dansa dan sebagainya. Nah, ini dia, kalau ini yang lengkung. Yang di pinggir itu teknologinya mungkin kita tahu sama-sama, karena dia lengkung, dia tumpuannya batu bata. Ini semua batu bata, yang tiang-tiang ini bukan beton atau apa, ini batu bata aja disusun lebar, kemudian dibuat lengkung dengan sistem seperti ini. Tumpuannya ini mungkin teknologi yang sudah umum kita pakai gitu ya. Kongleong gitu, lengkung. Kemudian baru di atasnya dikasih balok kayu. Balok kayu, setelah balok kayu baru papan. Nah, itu ya, kalau sedang lihat sebelah kiri, kelihatan itu kan balok kayu bertumpu di batu bata, batu batanya mengecil di bagian atas, kemudian setelah itu baru ada papan. Jadi lantainya papan. Itu untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan. Berikutnya mungkin di halaman berikutnya, ini lengkung-lengkung art ya. Ini masih sama, jadi berbagai macam lengkungan banyak, karena di situ ada tipe-tipe pintu-pintu yang melengkung di atasnya. Karena melengkung itu penyaluran gayanya lebih bagus dibandingkan kita kalau lurus. Ya, kalau lurus dia agak berat, kalau melengkung dia langsung otomatis dia ke kiri dan ke kanan, sehingga gaya tekan dari atas dia bisa tersalurkan ke bawah. Nah, mungkin berikutnya lagi, ini yang paling unik sebenarnya, supaya nanti bisa tanya jawab ya. Oke. Ini kelihatan yang bagian tengah, ya, yang tengah yang ada garis-garisnya, itu yang sebenarnya, yang garis-garis itu adalah sebenarnya baja. Jadi kita campuran konstruksinya itu ternyata untuk lantai yang ada PC-nya, pakai PC, itu di bawahnya setelah itu lagi sebelum ya ini tadi. Nah, ini itu sebenarnya dia dikasih struktur baja di bawahnya lagi, maaf ini plafon tadi. Terus lagi masih di bawah atau di atas ya, saya nggak tahu kemana. Sebelumnya. Tadi yang habis lantai. Sebelumnya lagi kali ya. Nah, ini, maaf. Ya, ini betul. Jadi ada sebelah itu, kalau kelihatan foto dari atas sebelah kiri, ya. Nah, itu yang tengah-tengah kan melengkung dia. Lantainya dia dibuat melengkung, itu yang tengah-tengah yang garis-garis lurus. Kemudian cat itu adalah baja. Ya, itu baja, betul. Itu baja I gitu. Kemudian dikasih batu bata lagi, susunan dibuat seperti tadi melengkung. Kemudian baru diisi dengan campuran adukan lagi. Sehingga bentuknya memang seperti itu. Jadi tidak ada beton. Hanya memang baja sudah dikenal. Zaman itu baja sudah dikenal. Memang banyak stasiun-stasiun di
di Indonesia juga dibuatnya dari baja. Jadi baja dicampur dengan batu bata, kemudian dengan adukan bernafas itu antara pasir semen dan pasir kapur dan tumpukan batu bata. Ditumpuk baru dia dikasih dengan di space pakai lantai PC di atasnya. Seperti itu. Jadi ini yang mungkin perlu saya sebenarnya juga baru tahu di sini, makanya saya bilang ini kayaknya perlu di-sharing bahwa ternyata di zaman itu sudah pakai PC tapi di lantai 2. Gimana teknologinya supaya dia bisa pakai lantai PC di lantai 2. Sementara yang kita tahu biasanya di lantai 2 biasanya kayu kan begitu. Oke, itu mungkin ini saja yang mau saya sampaikan untuk yang Maimun. Bedanya di situ konstruksinya agak khusus dengan teknologi itu. Kalau atap masih biasa, atap kuda-kuda biasa, kayu hanya finishingnya macam-macam, ada yang lantainya sirap. Dan yang paling unik memang kalau kita ngelihat adalah ini detailsnya ya. Ada mural-mural baik di dinding maupun di plafon. Itu muralnya sangat kaya. Kita gambar satu-satu tuh, bahkan teman-teman dari PDA yang lakukan. Buat seperti itu. Itu dijiplak. Saya ada gambarnya, cuma saya nggak berani sharing terlalu banyak di sini karena masih konfidensial. Ini saya sharing yang bagian-bagian foto-fotonya saja. Kira-kira itu. Kalau plafonnya ada 2, atapnya ada 2, ada yang metal. Metal zaman itu masih seng gelombang. Seng gelombangnya cuma beda dengan seng gelombang sekarang ya. Dia tebalnya minta ampun. Jadi bagus. Tidak gampang rusak. Hanya kayu-kayu saat ini kuda-kudanya sudah banyak ganti baru sehingga dia nggak begitu baik ya. Banyak yang sudah tambah sulam dan sebagainya, agak sulit. Kita memang sarankan tidak akan berarti. Sekarang ber-AC. Kita lihat di foto ini ada AC kan, ada AC standing ya di pojok kanan tuh, kiri kanan tuh. Nah itu ada. Jadi memang kita sarankan seandainya mau pakai AC, ada ruang pertemuan pun ya sudah pakai itu saja, jangan ditambahin instalasi AC lagi karena sebenarnya juga tidak terlalu panas kalau tidak banyak yang ke sana. Karena kita halamannya cukup luas, ventilasi sebenarnya masih bagus lah. Kira-kira itu. Kalau perencanaan mungkin kita ngelihat di perencanaan sedikit. Kalau ini kalau ini sih tugasnya arsitek ya. Sudah mulai masuk arsiteknya. Kalau yang tadi kita lebih. Nah kalau ini kan kita lihat petanya zaman dulu sebenarnya istananya tuh dulu bukan di sini. Dia di sebelah timurnya sebenarnya ada istananya ya. Istananya kemudian dibeli, mereka marah tinggal di sebelah timur sana. Kemudian di sini adalah tempat mereka mengumpulkan rakyatnya di istana ini. Tapi lama-lama akhirnya pindah, istana yang di sana dijual, mereka sultannya pindah ke sini, ini malah menjadi tempat tinggal. Dan dari sini sebenarnya dari bawah tangga utama itu masuk ke itu ada lorong, ada. Nah itu di situ ada ke depan sebenarnya ini ke sana terus ke arah timur. Itu kayak ada terowongan yang munculnya di masjid. Masjidnya kan juga ada masjid di ujung sana. Di depan di sebelah timur ada masjid. Nah itu lorong cuma tidak pernah dibuka. Karena tapi katanya pernah dites bahwa memasukkan ayam muncul di sana kita walaupun sudah mati tapi kira-kira itu terowongan sekarang mati. Jadi ada bagian tertentu yang kita tidak bisa survei karena ditutup, apakah itu karena sakral atau apa, kita nggak boleh masuk ke dalam. Ya, mungkin itu, nah ini sekarang itu struktur kota yang sekarang, struktur yang ada saat ini. Jadi kita ngelihat di belakangnya tuh, itu udah kumuh semua tuh ya, ada yang abu-abu tuh. Nah itu padatnya minta ampun, itu karena mereka tidak hanya tinggal di istana saja. Jadi lantai dasar full mereka huni, di kafling-kafling. Di lantai 2 sisi kanan dan kiri juga dihuni. Sementara di belakang dia mengkafling-kafling sendiri. Gitu. Kalau yang merah-merah ini adalah masih yang cagar budaya. Kita nemukan di belakang, ini adalah bekas garasi yang utara. Itu bekas garasinya untuk kereta kudanya mereka. Di selatan pojok dekat sungai, ini tempat pemandiannya Sultan. Itu masih ada sisa bekasnya, masih bekas. Yang lain-lain sudah rumah, itu sungai itu. Ya. Ya, berikutnya, nah kami kenapa nggak akhirnya, ini jadi gini, kita utamakan daerah hijau di sisi kiri kanan, kan yang hijau dulu memang, kalau melihat aslinya tahun 1931 memang hutan kan. Itu hutan. Jadi kita coba kembalikan di situ menjadi hutan dan fasilitas. Konsepnya di bagian yang biru ini kalau bisa clear, bersih, tidak boleh ada massa apapun yang berada di situ, sehingga
Sekarang kan tiketing kita masuk ke dalam, tiketing di dalam dan sebagainya. Jadi nanti kita perencanaan kita rubah, masuk sebelah kiri nanti di bawah ya, kemudian tiketing juga di luar masih di daerah hijau itu. Dari situ baru serombongan masuk ke dalam. Gitu ke dalam sana, baru kemudian keluar lagi. Jadi parkir dan sebagainya tidak ada daerah sini, semua di pinggir, dikumpulkan. Kita ngelihat gambar image-nya lah, itu usulan kami seperti itu supaya di dalam bisa kembali ke. Tapi juga kita memikirkan bagaimana menampung mereka yang tinggal di sana gitu ya. Karena sekarang kekuasaan Sultan sudah tidak terlalu kuat, lebih kuat yayasannya atau malah kerabatnya. Kerabat itu tidak hanya dari keturunan, tapi ada patihnya dan sebagainya ya. Jadi kepemilikannya sudah banyak pihak yang punya gitu. Jadi si Sultan tidak bisa ngatur mereka. Berikutnya mungkin lihat yang perencanaan ya, ini masih strukturnya, kita mana bagian-bagian yang penting, mana bagian-bagian yang tidak terlalu penting. Yang nomor 1 itu sudah tidak ada sebenarnya, yang tempat gudang 1 yang kuning, yang warna kuning ini sudah tidak ada, tapi dulu adalah tempat garasinya kereta kudanya mereka. Nomor 1 itu bangunan mungkin kita hilangkan semua. Sekarang di sana banyak pedagang sesuka-suka hati lah ya. Mereka bukan punya kafling, disewakan gitu. Akhirnya di lantai 1 yang kita bisa lewat pun, di lantai nomor 1 merah ini, di lantai dasar, lantai 1 dan lantai atas ya, lantai 2, itu juga ada di kafling-kafling untuk sewa baju pakaian. Jadi kita nggak masuk ke sana sebenarnya sudah tidak bisa menikmati istana itu sebagai istana. Guide-nya pun nggak ngerti gitu. Kita tanya, bercanda, itu yang sebelah kiri dulu tempat apa, yang sebelah kanan nggak ada yang bisa cerita tentang itu. Yang ditawarin selalu mau sewa pakaian apa tidak gitu. Jadi padahal kan kita pengen tahu yang kiri itu sebenarnya buat apa. Karena yang kiri adalah tempat sultan, biasanya yang sayap kiri itu tempat tinggalnya laki-laki, sebelah kanan itu tempat tinggalnya putrinya, jadi yang wanita. Kemudian sebenarnya ada kemudian ada tangga ke belakang, tangga yang turun keluar ke belakang itu sebenarnya ada bangunan terpisah setelah ini, itu dapur ya di bawah, cuman udah hilang. Kami ya nanti kalau sudah mungkin pada saat pembongkaran baru kita coba cari jejaknya, karena di situ harusnya dapur, karena mereka dari dapur itu mengantarkan makanan ke lantai 2. Di lantai 2 ada pantry-nya, ada pembagian ruangnya, ada tempat ruang makan di mana, ruang tempat tempat kumpul-kumpulnya di mana. Putri juga ada tempat sembunyinya, karena biasanya putri tidak muncul ke luar, dia ngintip aja gitu katanya. Oke, kita berikutnya saja deh. Oke, ini hanya gambaran bagaimana kita, karena mau nggak mau kita harus berubah juga rubennya, bagaimana dia ada jalan lurus pas di asnya bangunan, kalau bisa itu lebih terbuka gitu, karena kiri kanannya sudah banyak bangunan, dan pintu masuk dulu juga di tengah sebenarnya. Ya kalau kita ngelihat foto lama, pintu masuk utamanya memang di tengah, tapi ini hanya untuk yang sakral saja, kiri kanan mungkin yang hari-hari ya kiri kanan, tapi yang utama sakral sebenarnya di tengah. Tapi tetap nanti kita tidak akan pakai ini, hanya sebagai pada suatu saat acara besar saja kita buka pintu itu. Sekarang pintu itu sudah nggak ada itu, sudah ditutup. Oke, berikutnya, nah ini perencanaan mungkin ini lebih umum ya. Kita ngelihat sekali kan bagaimana padatnya itu. Kiri kanan ini di sisi selatan ini tempat disewa-sewakan, ini tempat nyewa warung-warung dan sebagainya, ini tempat parkir. Ada malah kemarin sempat dibangun Indomaret gitu di pojok sebelah kanan gitu ya. Walaupun akhirnya suruh dibongkar gitu. Karena mau rehabilitasi tapi kok dia bangun macam-macam. Dan suka disewakan nih tamannya di tengah nih. Ini sekarang banyak atap-atapnya taman ini suka disewakan untuk acara ini, acara itu. Ya mungkin buat penghasilan mereka. Karena sekarang mereka banyak yang nganggur, income-nya justru dari wisata. Tapi kita mau kembangkan menjadi wisata, mereka malah takut penghasilannya hilang gitu. Padahal enggak, kalau kita lebih perbaiki, pendapatan dia akan lebih besar. Memang tidak boleh tinggal di situ. Alasannya kalau pergi dari situ nanti warisannya hilang. Mungkin karena tadi punyanya masing-masing ingin rebutan warisan. Oke, berikutnya mungkin itu kalau kita ngelihat
Nah, itu yang kita zona, inilah zona, jadi kita sebelah kiri yang masuk dari kiri ya. Nah, kemudian kita zona yang biru, tiketing, souvenir dikumpulkan di situ. Jadi tidak ada toko souvenir yang seperti sekarang itu di dalam bangunan. Jadi dalam bangunan itu benar-benar clear. Kemudian mobil semua di parkirnya terpisah, nanti yang untuk kendaraan kecil. Kemudian kita lewat jalur belakang menuju nanti ada parkir untuk keluar. Jadi sehingga di bagian tengah ini benar-benar clean. Jadi jalan yang lama yang ada sekarang itu hanya untuk pedestrian saja. Ya, untuk pedestrian saja. Kembali ke taman lagi, kita kasih memang ada pedestrian juga di depan untuk motret-motret, karena biasanya orang akan motret bagus dari depan. Di belakang taman tentunya seandainya ini kembalikan ke taman lagi, karena dulu aslinya memang di belakang ini kan hutan. Jadi akan dikembalikan taman, walaupun nanti kalau mereka ingin adakan pesta, sebenarnya lebih bagus pesta di belakang gitu ya, ada acara-acara di belakang. Ya kira-kira itu. Jadi semua fasilitas kita taruh di luar, di dalam itu benar-benar bersih, bisa dinikmati oleh. Nah, karena proses inilah akhirnya nggak bisa kita rehabilitasi si rencana ini, walaupun dokumen sudah siap, tapi tidak bisa dilakukan karena mereka belum dipindahkan. Yang area yang kuning ini sebenarnya area kita mau bikin kayak rusun gitu ya, 3 lantai saja karena bangunannya tidak, yang warna kuning sebelah kanan. Area pindah ruang, istilah mereka pindah ruang. Kita pindah ke sini, mungkin ada rusun kecil saja, karena sebaiknya tidak lebih tinggi dari istana, karena istana tetap harus lebih sakral, ditaruh di belakang, dan pintu masuknya pun dari sebelah kanan. Jadi tidak pintu masuknya di sebelah kanan ini di antara, nah itu ya, itu pintu masuk sendiri dari sana, bisa. Yang masuk ke dalam sini hanya pedestrian saja. Jadi kendaraan dan sebagainya masuk dari sisi kanan. Gitu. Karena mereka bukan juga orang yang miskin ya, kadang-kadang ada juga yang punya mobilnya parkir di dalam istana gitu, masuk ke, kita bikin carport di sebelah istana dan sebagainya. Gitu. Ya ini parkir bus, souvenir lagi, musola, karena di sana butuh itu parkir untuk bus, jadi setelah jalan, kalau yang rombongan ke sini kumpul untuk keluar lagi. Kira-kira ini, jadi ini konsep yang kita sampaikan, bahwa ya mereka sebenarnya harus menyiapkan dulu yang biru-biru ini tempat tiketing, souvenir dan sebagainya, supaya yang di dalam sekarang mereka bisa jualan tapi di luar. Ini harus dibangun dulu. Sementara ini bukan lingkup kami untuk mengerjakannya. Ini hanya zonasi saja. Kemudian rumah juga harus dipindahkan dulu. Semua harus pindah dulu ke sana. Baru kita bisa kerjakan revitalisasinya gitu. Walaupun revitalisasi pun bertahap ya, mungkin dari sisi kiri, sisi kanan, lantai atas, lantai bawah gitu. Karena kayunya sudah lapuk ya, harusnya diganti. Sebentar lagi sebenarnya itu bisa ambruk itu kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Ini memang sebenarnya mendadak karena pas Jokowi main ke sana, melihat kondisinya seperti ini, terus PU diminta untuk mengerjakan, tapi ternyata rencananya terlalu cepat, langsung memperbaiki, sementara persiapan fasilitas yang lain untuk masalah sosialnya belum diselesaikan. Jadi tidak ada FS dulu, langsung dikerjakan saja. Ya, mungkin itu saja ya. Kalau yang lain-lain sih lebih kepada image ya. Barangkali dia mau tanya-tanya, silahkan. Ya, ini kira-kira gambaran kasarnya saja. Jadi itu kita, ya ini dari yang sebelah kiri itu ada bangunan baru. Nah, ini sebenarnya itu rumah itu yang tadi berikutnya juga kelihatan. Nah, di slide berikutnya kelihatan. Nah, ini sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak meriam pucung yang disembah oleh mereka mencari keberuntungan atau apa gitu. Itu sebenarnya bukan cagar budaya, cuma itu menjadi sesuatu yang waktu ya ada ceritanya bahwa waktu zaman perang itu ada meriam yang terbelah dan itu dianggap sakti, ya, disimpan di situlah. Gitu. Itu yang masih dianggap punya keberuntungan. Ya kita coba tempatkan tadinya di dalam, ini kita geser ke arah luar. Karena memang bukan cagar budaya, itu tambahan saja sebenarnya. Ya, slide berikutnya lebih kepada suasana sebenarnya. Jadi ini sisi belakang yang arah sungai. Jalannya kita turunkan, tamannya kita naikkan, jadi ada batas antara bangunan istana dengan luarnya ada ketinggian, beda perketinggian gitu, dikasih gundukan taman supaya mobil yang di luar tidak terasa di dalam ya. Di dalam dia lebih private gitu.
Sayang hanya seberangnya sungai kondisinya sudah nggak bagus ya. Jadi pandangan ke belakang juga nggak begitu bagus. Karena view-nya sudah dianggap belakang, Bu. Sungai dianggap belakang kemarin. Baik. Ya. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Oh ya, kita menambahkan lift ya. Kalau kita ngeliat denah itu, ya nanti rencananya ke depan kita akan tambahkan lift ya. Jadi kita coba posisinya hampir sama dengan tangga yang sebelah kanan. Itu lift untuk yang cacat, karena mau nggak mau kita harus nambahkan sesuatu di situ supaya bisa berfungsi sesuai dengan kebutuhan saat inilah. Ya. Ya, ini usulan sirkulasi saja, nanti kalau pengunjung seperti apa, mau turun ke bawah. Jadi rencananya di atas akan menjadi istana kembali, sebelah kiri tempat sultan, tempat tidurnya, dan sebagainya, sebelah kanan tempat putrinya, bagian tengah-tengah ini tempat ruang pertemuannya dan singgasananya, di bawah. Kalau di bawah, mungkin nanti ada bagian untuk ruang kerja, ruang pameran, di mana di bawah akan jadi museumnya di bawah. Rencananya di tengah itu akan menjadi museum, sebelah kiri kanan ini jadi kantor lah ya. Ada perpustakaan, ada ruang-ruang yang bisa disewakan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi tidak ada kamar mandi. Karena sekarang ada kamar mandi di dalam, yang sudah tambahan-tambahan oleh mereka. Ini tidak akan ada kamar mandi, jadi nanti kamar mandi memang kita kelompokkan di bagian yang tadi, daerah pengunjung itu kita siapkan kamar mandi untuk toilet-toilet di luar. Tidak ada toilet yang ada di dalam bangunan. Jadi semua harus keluar. Di sini clear, karena aslinya memang tidak ada toilet di sini. Sekarang sih sudah jadi toilet. Ada beberapa bagian yang rusak, dicor beton, jadikan toilet dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin ya tambahannya. Oke, mungkin dari Pak Dadang sudah? Sudah cukup. Ya, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau komentari ini dulu atau mau langsung yang materi bahan yang sebelumnya, silahkan ya. Saya minta bantuan siapa ini, Kak Feisya, Bu Erika, sama Kak Marisa untuk melihat siapa yang mau bertanya. Ini kayaknya ada yang mau bertanya ini. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya ingat 2 minggu yang lalu ada yang tanya soal ini loh Pak, apa namanya struktur baru yang baja yang ditaruh di mana? Di Bahari. Ya, cuma Ya, yang lupa mahasiswanya yang mana? Adik-adik yang nanya itu kemarin minggu lalu siapa ya? Saya, Bu. Mengenai struktur baja ya? Itu diulang lagi nanyanya. Silakan. Gimana tuh Mas? Oh ya, saya. Siapa itu? Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Ilham. Mas Ilham ya. Waktu itu saya bertanya ke Pak Wijaya di kuliahnya Pak Wijaya. Di salah satu gedung Museum Bahari itu ada yang aslinya rangka atapnya kayu, tapi kemudian diganti menjadi baja. Atau itu memang dari dulunya baja, atau nah itu yang saya, karena tidak ada penjelasan teksnya, jadi saya kenapa memakai baja di situ. Baja, iya. Kebetulan saya di situ bukan sebagai perencana ya, memang. Jadi saya di sini adalah sebagai pelaksana. Jadi saya mendampingi pelaksana, tapi saya ikutin dari awal. Jadi saya kembali ke kemarin mereka berjuang di perencana untuk dengan tim sidang pemugaran. Jadi memang aslinya semua kayu. Zaman itu 1717 itu adalah bangunannya full kayu. Kayunya besar-besar sekali. Kita lihat kebetulan datanya cukup lengkap, walaupun bangunan itu kebakar. Jadi yang bangunan kebakar kan ada tiga sektor ya, ada istilahnya C2, C3 dan A3. Itu semua kayu, nggak ada baja sama sekali. Baja itu hanya pada engsel, kemudian penjepit kayu, gitu saja. Tapi sisanya semua kayu. Kenapa akhirnya diganti baja? Jadi jadi gini, mungkin keputusannya adalah mencari kayu kan nggak gampang, ya. Mencari kayu tidak gampang. Sementara ini bangunan kalau sudah direhabilitasi harusnya bisa lebih tahan lama lagi, gitu. Sehingga diputuskan kemarin oleh tim sidang pemugaran memang
bagian mana yang bisa dari kayu ya kayu gitu. Tetapi karena kita masih ada bagian struktur bangunan lama yang masih terlihat. Jadi kita bisa ngasih ada contohnya. Jadi bangunan A1 dan A2 itu kan masih konstruksi kayu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata yang asli adalah seperti itu. Gitu. Nah, kayunya. Sementara ini yang sudah terbakar, konstruksinya sudah baja karena memang dibangun, diperbaiki pada era sekarang. Jadi kita juga nunjukin bahwa ini diperbaiki pada era 2020, sehingga dia memang pakai teknologi yang sekarang. Memang hanya diputuskan. Jadi ada dua pendapat yang selalu terjadi pada saat konservasi. Yang terbakar ini, apakah diganti sama sekali bangunan baru, ya benar-benar baru, tidak perlu bentuknya sama, atau dikembalikan seperti aslinya. Nah, tapi seperti akhirnya yang diputuskan karena ini banyak pihak yang nggak gampang ya mempertentangkan antara kontras dan serasi, akhirnya diputuskan kembali seperti bentuk semula, hanya memang konstruksinya yang berbeda karena apalagi dananya, kalau tahun anggarannya DKI itu kan setahun harus selesai gitu ya. Nggak mungkin kita menyediakan kayu sebanyak itu dalam waktu yang singkat, dan kayu-kayunya besar-besar, ngambil kayunya nanti kena apa namanya, elag-geloging juga. Ya, kayunya kayu jati, bukan kayu sembarangan soalnya itu. Kayu jati, mungkin kuda-kuda yang bukan kayu jati, tapi lantai dan balok-balok semua kayu jati. Hampir sebagian besar kayu jati. Nah, itu nggak gampang. Walaupun kita pakai akhirnya tetap lantai kayu jati. Semua lantai kita pesan kayu jati, karena itu kita injak ya, kita kelihatan sekali gitu kayu. Tapi kalau untuk konstruksi utamanya, semua dikembalikan menjadi kayu jati. Jadi kalau kita ngelihat di awal, memang ini kan setelah kebakaran, parah sekali. Jadi dinding itu, terutama yang di bangunan yang kedua, yang C3 istilahnya mereka, itu habis. Yang pertama kali coba kita, nah itu C3 itu habis karena sumber apinya dari sisi utara. Sisi utaranya itu habis dari situ sehingga dia habis. Nah ini kelihatan dari C3 ini habis, tidak ada meninggalkan yang bisa barang-barang yang bisa dipakai sama sekali. Jadi yang tertinggal hanya dindingnya saja. Dinding ini karena hampir setahun tidak digarap, dia malah sempat melengkung, gitu ya. Maksudnya dia mekar karena di atas tidak ada yang ngikat. Itu yang perlu, sudah tidak lurus lagi. Itu yang perlu kita perhatikan supaya makanya harus cepat diperbaiki karena harus diikat, kalau enggak dia akan mekar lagi ya, lama-lama ambruk. Itu juga bahayanya di sini. Ini yang karena kalau ini karena hancur semuanya, ya mau nggak mau kita ganti konstruksi baru. Dan konstruksi baru kalau sudah masuk ke SNI dan sebagainya, itu menurut peraturan sekarang. Jadi kalau Anda punya pegangannya Permen PU yang nomor 1 sekarang, kalau kita kita kan harus mikirin keselamatan, tapi juga harus berpikir bahwa dia harus lebih kuat dari sebelumnya gitu ya, keselamatan sebagainya. Dan sisi satu untuk mengikuti peraturan struktur yang saat ini, itu mungkin kalau kita ngikutin peraturan saat ini, dia tidak boleh secara struktural nggak kuat nih bangunan gitu, karena kena gempa sekian dan sebagainya, dia peraturannya jadi nggak masuk gitu ya. Bahkan dinding kalau walaupun dia punya tebal, kalau dulu kan dinding ini menjadi tumpuan seperti kolom karena tebalnya 80-60 cm. Tetapi dengan peraturannya sekarang batu bata itu tidak boleh menjadi tumpuan. Gitu. Jadi tumpuan hanya boleh di kolom beton atau baja gitu ya. Kalau dinding nggak boleh, sehingga konstruksi yang sekarang sistemnya tidak ada yang menumpu di batu bata, walaupun dia struktur baru. Jadi batu bata itu hanya sebagai pengikat saja, tapi struktur barunya itu dia berdiri di luar dinding. Makanya ada kolom-kolom yang nempel di dinding, ya tidak masuk ke dinding. Tidak boleh juga masuk ke dinding karena berarti dia merusak, ada intervensi yang terlalu berat di dinding. Jadi kolom-kolomnya nanti baja itu dipasang di sampingnya batu bata. Itu di bangunan, kelihatan di bangunan A3. Tapi kalau yang di C3 ini, kita mengembalikan konsepnya kepada bentuk semula, karena kolomnya di tengah. Kolomnya di tengah, gitu, karena ini hancur semua, kolomnya di tengah,
pura-puranya dia baloknya kiri kanan numpu di batu bata, tapi sebenarnya ada numpu di batu bata, pura-puranya seperti itu, tapi sebenarnya perhitungannya adalah kolom di tengah itu menjadi tumpuan, ke kiri ke kanannya ya kolom tengah itu nanti ke kiri ke kanan sebenarnya cantilever, jadi tidak membebani dindingnya. Walaupun kalau konsepnya struktur yang aslinya, sih sebenarnya tumpuannya di batu bata itu gitu ya. Itu saja yang membedakan yang baru dan yang lama. Tapi secara struktur dia mirip-mirip bentuknya. Tapi itu semua ganti baja. Hanya lantainya saja yang diganti kayu. Semua baja sampai ke rengnya pun semua pakai baja ya. Baja ringan dan sebagainya, baru genteng. Karena genteng sudah diganti dengan genteng yang baru. Dia pakai genteng dari Katmuri, bentuknya itu. Dari yang lama pun sudah diganti pakai genteng baru juga. Hanya masalahnya dulu itu pernah diganti di bawahnya genteng itu ada lapisan seng. Karena dia takut banjir ya, takut bocor. Pada itu kena banjir, bocor sehingga pernah dipasang seng. Nah, itu yang sebenarnya kita hilangkan karena itu nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh masang seng di situ. Akibatnya tadi kemarin waktu kebakaran jadi parah karena pada saat Blangkbir datang atau pemadam kebakaran datang, air tidak bisa nembus ke seng itu gitu. Jadi harusnya genteng hancur, sengnya hilang kan gitu. Jadi kita tetap pakai lapisan tapi tidak pakai aluminium foil saja yang gampang sobek sehingga kalau terjadi apa-apa pun air bisa masuk ke dalam gitu. Saat ini sih sudah disediakan hidran ya, tapi di zaman itu kemarin parahnya itu karena ada lapisan seng sehingga air tidak bisa masuk ke dalam. Itu kalau kita ngelihat konstruksinya mungkin sudah lihat ya bagaimana yang A dengan cantilever, kemudian dengan yang ya ini parah sekali kita. Nah itu ada fondasi yang lama juga, bagaimana kita juga nggak bisa merusak fondasi yang lama sehingga kita bikin pancang. Paling berat adalah bikin bore pile. Tadinya awalnya pancang, saya bilang kalau pancang alat masuk ke sananya sudah susah gitu kan, merusak sana sini. Akhirnya kita pakai bore pile manual memang, tapi diletakkan di kiri kanannya fondasi lama supaya tidak merusak konstruksi yang lama. Kita nggak berani merusak yang lama. Sebenarnya kalau yang kita ngelihat ada kayak segitiga di dinding ya, gitu di atas jendela. Ya, itu saat ini sih sebenarnya hanya hiasan aja. Karena itu dulu aslinya ada fungsinya. Itu fungsinya sebenarnya kalau ada besi masuk ke dalam, itu nempel di balok kayu gitu ya. Jadi bukan ditancepin tapi dipasang di sampingnya kayu. Itu sebenarnya supaya dindingnya tidak ya supaya mengikat ya, dindingnya kejepit gitu ya. Jadi dia sebenarnya bukan buat nahan kayunya supaya tidak beban yang nahan beban tetap batu bata, tapi dia menjepit dinding supaya dia tidak kebuka keluar. Jadi dijepitnya dengan baja itu yang disangkut, ditempel di balok-baloknya. Jadi setiap 4 balok ada besi itu gitu, semua ada seperti itu. Kalau sekarang sudah nggak berfungsi karena kita pakai baja semua, ya itu cuman tinggal tempelan saja, hiasan saja. Kalau mau ngelihat fondasinya mungkin ya, kita ada penggalian fondasi. Ya jadi itu kita ngetes ya penggalian di tengah-tengah itu. Jadi setelah ini kita gali, ini pengetesan juga, ini pengetesan untuk mungkin masuk ke bangunan A. Ini pengetesan kelembapan dinding dan garam. Jadi garamnya tinggi, resapan air laut masuk ke dalam sini juga tinggi sehingga itu yang dipegang oleh tangan itu garam sebenarnya. Iya, itu garam itu. Ada kandungan garamnya cukup tinggi. Ya, berikutnya lagi. Nah, ini tadi ya, besi yang sebelah kanan itu ya. Nah, itu kanan itu. Nah, itu sebenarnya nempel, ada pasak-pasak kecil itu nempel di balok sebenarnya itu, supaya baloknya membantu mengikat dinding supaya tidak membuka keluar. Dia nempel di balok atau ditusukkan ke balok? Nempel di balok. Di sampingnya. Ini makanya di sampingnya, makanya ada paku-paku lagi ya di situ. Nah, di paku itu ditempel di sampingnya.
Jadi bukan ditancepin di samping. Ya, yang bawahnya yang saya berikutnya mungkin kita lihat lagi ya. Ini hampir seluruh dinding lama kita kupas karena plesterannya jelek. Jadi kita kupas, kita plester baru dengan plesteran biasa. Memang plesterannya bukan plesteran yang full bernafas, tapi campurannya kita pakai mortar supaya dia cukup bernafas lah. Karena walaupun dia bilang tidak bernafas, buktinya kita rebesan garam masih muncul tuh. Jadi berarti sebenarnya masih bernafas juga. Hanya catnya kita pakai cat K, memang cat yang bernafas supaya dia tetap udara bisa keluar pada saat basah ya basah, saat kering ya menguap gitu ya. Ini kusen-kusen kita buat baru, hampir seluruhnya dibuat baru. Yang rusak-rusak, yang masih ada ya kita tambal sulam ya, tapi nggak banyak. Yang ditambal sulam tidak banyak, hampir seluruhnya diganti baru. Ya, mungkin berikutnya. Jadi, itu yang C3, mungkin kita mulai dari C3 ya. C3 itu yang paling hancur itu. Yang paling parah itu. Yang C2 masih lumayan, karena 2 lantai masih lumayan. Dia hanya lantai 1-nya masih kita bisa pakai, hanya ganti bagian atap dan etiknya. Kalau yang A3 ini sebenarnya juga konstruksi baru, tapi masih ada kayu-kayu tiang-tiang di tengah yang masih kita bisa pakai. Tapi tidak berfungsi, hanya meninggalkan sisa yang lama, tapi sudah tidak berfungsi lagi karena tumpuan kita, kalau yang di A3 kita bikin tumpuan di kiri kanan, jadi ada kolom baja di kiri dan kanannya, kita bikin kolom baja sehingga tumpuannya sebenarnya udah kiri kanannya, sementara kolom yang di tengah tuh ya hiasan saja, kolom-kolom lama. Iya, berikutnya. Ini ya, tadi C2 yang paling parah, ini C2 yang tidak parah gitu parah. Kan kita ngelihat bahwa konstruksi lantai 1-nya masih utuh, masih kelihatan. Tinggal atapnya saja bagian atapnya saja yang rusak. Nah, itu yang kita ganti baja. Tapi tumpuan memang akhirnya tetap kita mau nggak mau kita tumpuannya di dinding nih. Tumpuannya di dinding lama, kita kasih baja di dinding lama untuk numpuk di sini ya. Ini kalau ngikutin peraturan sekarang sebenarnya nggak masuk. Tapi ya memang zaman dulu bisa, kenapa harus ngikutin. Jadi memang kalau ngikutin aturan saat ini semua tidak ada yang bisa terpenuhi gitu ya. Peraturan sipil ya terutama. Ya. Kita ngelihat ini, nah ini kan lantainya masih ada, semua masih ada. Cuma memang dilepas. Dilepas dulu, kita perbaiki karena levelingnya kan sudah berubah. Ya, ini yang tersisa hanya di ujung konstruksi etiknya, yang lain sudah diganti baja semua. Jadi kita lepas dulu semua, kita papan-papan lantai 1 kita lepas. Balok-baloknya yang harus kita ganti, atau tetap gantinya ganti kayu, karena di sini lantai ini masih bisa dipakai lantai kayu. Ada beberapa kayu yang rusak ya kita ganti kayu baru lagi, tapi sebesar itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Balok-balok, jadi ada memang balok-balok kayu yang kita pertahankan dan bikin baru, tapi nggak banyak lah. Sisanya baja. Ya, berikutnya, ya ini kan, ini masih konstruksi yang berikutnya lagi, ini sih masih standar. Jadi yang bawah masih pakai kayu yang lama, yang sudah mulai dari atas, lantai 2 ke atas, itu sudah baja semua. Ya, itu semua sudah baja semua. Ya, itu yang merah sudah baja semua itu. Itu sudah ganti baja semua, dan tapi tumpuannya kalau baja sudah kiri kanan ya, tidak ada tumpuan di tengah lagi. Kecuali nanti DC, ini pelaksanaan lah, ini udah pelaksanaan. Ya, berikutnya biar cepat, nggak apa-apa kali ini. Nanti yang unik ini justru di C3 dan A3. Jadi ini baloknya masih pakai balok kayu semua. Nah itu kita tambahkan beton di situ, dijepitnya beton yang merah itu, kemudian baja di atasnya. Baru dari situ kita udah mulai konstruksi baja di atasnya. Gitu. Ya, itu sudah baja semua. Nah itu kita gimana caranya? Ini masuk alat krennya di luar pagar nih. Jadi di dalam site tidak ada kren. Krennya di luar pagar. Kita kerjaan bajanya di luar. Kemudian baja kita masukkan dari luar ke dalam. Nah itu tumpuan-tumpuan. Jadi tadi yang kelihatan di sini di dinding itu sudah ada baja baru. Nah, khusus yang ini memang tumpuan kuda-kuda masih kita pergunakan dindingnya. Tidak bikin kolom baru kalau yang ini.
khusus yang ini tidak bikin dinding kolom baru. Ya, berikutnya ini yang paling sederhana. Berikutnya ini sketch-sketch saya aja. Ya, ini yang sudah jadi ya. Ya, berikutnya ini masih C2, sudah jadi rapi seperti ini. Itu yang paling pojok, nah hitam itu masih konstruksi yang tersisa, kayu yang tersisa. Jadi kayu yang tersisa memang dia tumpuannya, kolom yang di tengah masih berfungsi sebagai, memang karena dia tumbuh untuk lantai atasnya ditumbuh itu, sementara konstruksi yang baru di tengah sudah tidak ada kolom lagi, kita semua tumpuannya adalah di kiri kanan. Ya. Oke, ini etiknya. Ya, ini etik bagian atas. Itu yang sebelah kiri itu adalah yang sudah jadi, yaitu C2. Oke. Nah, ini yang C3 ini yang paling parah. Yang tadi ini kan konstruksinya udah habis. Ya, berikutnya. Nah, itu semula desainnya kolomnya di dalam. Waktu perencanaan, waktu sidang, loh kok bikin kolom di dalam dinding gitu lah. Ini gimana? Akhirnya yang berusulkan, wah ini nggak benar nih, kita majukan kolomnya harus di luar. Jadi kolomnya kita pindah. Tapi karena ini C3 habis, semuanya habis, kami usulkan kalau bisa kembali ke bentuk semula, konsep bentuknya, sehingga kita bikin justru kolomnya di tengah, tidak pakai kolom di pinggir. Ya, berikutnya cek, ini adalah perencanaan, masih kami usulkan berubah. Nah, ini masih perencanaan, terus saja lagi. Ya, ini perencanaannya, ini kita kupas mulai pelaksanaan. Nah ini yang tengah kita gali. Jadi fondasinya yang lama seperti ini. Walaupun sebenarnya ternyata kolom yang tengah pun oleh DKI sudah pernah diganti. Jadi kolom di tengah itu sudah tidak ada yang asli kayu, semua sudah pakai baja sama beton. Tapi fondasinya masih lama. Nah, gitu. Jadi fondasi masih ada, seperti ya berikutnya lagi. Itu udah berapa? Karena sudah diuruk 1,5 meter ya. Ini bangunan yang lama sudah diuruk 1,5 meter. Aslinya memang di bawah. Jadi makanya kalau jendela-jendelanya pendek itu karena aslinya sudah diuruk. Walaupun sudah diuruk pun sekarang masih di bawah air laut gitu ya, masih. Ini kira-kira fondasinya seperti ini sebenarnya. Jadi kita waktu mancang agak mepet, dia ngangkat karena memang kayunya kena. Jadi kita geser sedikit, kita bikin bor pile di ujung kiri kan, di ujung-ujung itu bikin bor pile baru. Di ujung-ujungnya baru, tapi dikasih jarak supaya tidak mengangkat fondasi yang lama. Ya, berikutnya lagi. Ya, inilah kira-kira fondasinya. Nih, pelaksanaannya, ya langsung aja nggak apa-apa. Ya, ini tengah ya, semua kita kembalikan, mencoba pakai konsep, misalnya konsep yang lama, gitu ya, kolom di tengah kita pertahankan, supaya berbeda, karena ini habis semuanya. Nah, konsepnya adalah kolom di tengah, tapi menjadi cantilever gitu ya. Kalau dulu kan dia, kalau balok-baloknya tuh numpang di balok di dinding ujung, kemudian numpang di balok di tengah, kemudian di ujung lagi gitu ya. Karena sebenarnya balok yang lama tuh tidak dari dinding ke dinding, tapi dari dinding ke balok di tengah. Yang aslinya gitu, putus. Ya sampai situ aja. Tidak nyambung ke belakang. Kalau sekarang kita nyambung ke belakang. Ya ini sekarang sudah seperti ini, jadi kita kolomnya kembali di tengah, kita bikin cantilever ke kiri kanan. Jadi tidak ada kolom di pinggir. Kalau yang C3 tidak ada kolom di pinggir, kolomnya di tengah, balok-balok cantilever. Nah seperti itu ya, kita bikin hanya fondasi di bagian tengah, kolom tengah itu ada fondasi yang warna biru tua di bawah. Nah itu kolomnya bikin bor pile-nya di samping kiri kanan fondasi lama, kemudian PL cap, kita tumpuan di tengah, dan ini cantilever ke kiri kanan. Hanya balok, karena cantilever, baloknya di ukurannya besar sekali, dan kita konsultasi sama perencana, tidak bisa kita kurangi sama sekali. Walaupun kami sebenarnya punya perhitungan bisa lebih kecil, tapi ya, perencana tidak mau, dia pakai etaps dan sebagainya, katanya nggak bisa, ya udah, jadi ukurannya sangat besar. Walaupun di lantai atas kita kurangi juga akhirnya. Oke, ini yang... Bagaimana Pak? Tebal baloknya berapa jadinya? Baloknya hampir 40-an, Pak. Lumayan. 40 besar sekali kok. Ujung-ujung semua ya? 40-an? Ya, iya 40 ke kiri kanan. Dan kami sebenarnya mengusulkan di yang besar itu hanya pas di kolom. Di antara kolom dengan kolom sebenarnya bisa lebih kecil kan? Tapi si perencana minta tetap disamakan. Wah, berat sekali. Tapi kita agak curang sedikit di lantai 3, kita
tetap ukuran yang sama, tapi jaraknya kita jauhkan sedikit yang atas. Karena kalau nggak, harganya nggak masuk juga. Karena kalau saya sebagai kontraktor kan di situ, jadi bebannya kita punya limit biaya juga gitu. Ya, kira-kira itu, dan sudah nggak ada masalah sebenarnya. Karena perhitungan kami sebenarnya masuk kok. Kalau itu hanya ke perencana kan dia mau bertanggung jawab, ya silahkan. Nah ini kalau kita sih ngeliat slide cepat aja ya. Itu kolom di tengah, kemudian balok, kemudian kasih semua baja, hanya papannya saja yang pakai kayu. Semua baja. Kalau ini semua baja gitu ya, hanya papannya saja yang kayu. Kerjaannya agak ribet. Nah, ini kelihatan baja semua. Jadi konsepnya masih seperti konsep yang aslinya, sepertinya gitu ya. Sebenarnya walaupun yang balok-balok ini tidak numpuk di dinding, jadi cuma numpang aja. Sebenarnya bebannya semua di kolom yang di tengah. Jadi kalau kita ngelihat ini konsepnya seperti bangunan yang lama. Jadi ada kolom di tengah. Nanti beda lagi yang di A3. Karena A3 kolomnya di tengah sudah tidak ada. Ya, di lantai atas juga kolomnya masih di tengah karena menerus. Gitu. Terus sampai atas. Ya, ini etiknya. Bentuknya etik dan sebagainya sama. Oke, ini yang dari sisi luar. Ya, lantainya sama. Ini konstruksinya kan di luar. Semua krennya di luar bangunan. Yang A3, nah A3 coba lihat lagi satu lagi setelah ini. A3, kalau ini A3, ini hanya lantai atap dan lantai 2-nya yang parah, tapi balok-balok masih ada, walaupun baloknya sudah tidak bisa kita pakai juga, karena sudah terbakar. Ya. Oke, berikutnya ini ada agak lucu mungkin yang saya pengen tahu. Ini perencanaan, juga semua kolomnya dimasuk ke dinding. Oh, gimana fondasinya, kan gitu. Ini juga nggak boleh, akhirnya kita, ini kalau kita pakai konsepnya dia, hanya kolomnya kita keluarkan. Oke, berikutnya. Jadi ini konsep perencanaan, kemudian kami rubah menjadi, nah ini yang agak unik sih, saya mau cerita sedikit. Ini di lantai dasar kita punya tiang, ya. Setiap ini saya survei satu-satu. Ternyata tiang ini tidak menerus ke lantai atas. Jadi tiang itu hanya buat tumpuannya balok. Ini ada balok. Kemudian balok ini buat numpu balok-balok yang melintang, ya, melintang dari dinding ke sini. Kemudian di atas, kalau kita ngelihat ke atas, nah berikutnya lagi kolomnya itu, nah ini sama. Ini tidak ada kolom, ini kan kelihatan setiap kolom tidak ada yang nyambung ke kolom ke atas lagi kan? Karena memang ternyata di atas itu kolomnya berdiri lagi sendiri, numpang di papan lagi, papan balok lagi gitu. Nah, saya nggak ngerti ini gimana dia. Iya, jadi gimana dia dulu sistem konstruksi yang ngitungnya ya. Kalau saya dulu, kita pengen nanya Mas Bob juga tuh, gimana menghitungnya itu. Kolomnya ternyata nggak nyambung antara bawah dan atas gitu ya. Iya. Jadi dia bertumpunya di mana? Di balok atau di papan aja? Di atas, jadi di atas balok yang melintang, yang kecil-kecil tadi, di situ dikasih papan lagi. Nanti dia numpang di balok yang di papan itu gitu. Coba kita lihat di atas lagi. Wah, juga ya ada. Ya, itu yang sampai sekarang sebenarnya saya pengen tanya orang struktur juga, ini gimana maksudnya ya? Gimana cara kerja menghitungnya? Karena dia lepas kan, tidak sama sekali tidak nyambung ke konstruksi. Jadi benar-benar menjepitnya di luar gitu. Yang tengah tuh kayaknya hanya numpang saja. Nah ini kolom kita pindah keluar, ya. Kita tunjukkan bahwa kita bikin fondasi di luar. Di dalam, maksud saya di dalam. Jadi maksudnya di dalam bangunan. Kolomnya di dalam bangunan, tapi tidak di dalam dinding. Di dalam dinding. Nah, jadi dindingnya karena dindingnya masih bagus, kita hanya perbaiki plesterannya saja. Oke, berikutnya. Sehingga kolom yang di tengah, walaupun itu masih baik gitu ya, kita pertahankan, tapi tidak berfungsi lagi gitu. Jadi tumpuannya sekarang yang biru itu adalah balok-balok utama kita. Ya, biru-biru itu balok utama kita, sementara kolom-kolom yang di tengah ya sudah nggak ada fungsinya, jadi itu hanya basa-basi aja lah. Kita lihat karena masih banyak. Nah itu ya yang di tengah, kolom di tengah itu, itu cuman ya pura-pura aja masih yang lama gitu. Padahal sebenarnya sudah tidak bekerja lagi di situ. Itu kolom yang di dalam menempel atau berjarak dia? Menempel sebenarnya. Menempel ya? Iya, nempel aja. Oke. Tapi kita kasih cowakan sih, jadi biar kelihatan terpisah ya. Iya, makanya ada terpisah ya.
Ada terpisah. Jadi dia ya sebenarnya jaraknya cuma berapa mili aja terpisah. Intinya sebenarnya maunya memang kita terpisah. Jadi pada saat nempel di plesteran, saya bilang tolong plesterannya dikasih nut sedikit supaya dia kelihatan bahwa ini memang konstruksi yang terpisah gitu ya. Tidak. Jadi batu bata ini kiri kanan itu ya itu adalah fosilnya gitu ya, yang kita tidak boleh apa-apakan, kita kembalikan, tapi sebenarnya sudah tidak menanggung beban lagi kan ini dinding batu bata ini. Yeah. Hanya kita ikat supaya dia tetap tidak mekar ke kiri ke kanan. Ya, itu tidak tertorsi di bawah ya, di fondasi. Ya, fondasinya digeser, jadi numpunya di cantilever sebenarnya. Oh ya. Ya, jadi pile cap-nya agak keluar gitu. Hanya memang kita tidak bikin balok antara tie beam yang dari kolom ke kiri ke kanan kita tidak bikin. Kita hanya bikin tie beam-nya yang di sampingnya melingkar dari bangunan. Jadi samping kita ada tie beam yang melingkar ke dinding bangunan semua ada. Itu yang kita tetap. Nah itu ya tie beam-nya muter tuh. Itu tetap ada supaya dia tetap bisa utuh. Itu nggak ada masalah sih. Oke, berikutnya. Nah, ya sudah kali ini sudah. Nah, di lantai 2 ya kolom yang di tengah karena udah nggak ada fungsinya dan sudah nggak ada juga barangnya. Sebenarnya kolomnya nggak ada. Jadi di lantai 2 kalau kita ngelihat memang tidak ada kolom di tengah lagi jadinya. Karena memang ini konsepnya konsep baru dan kolom yang di tengah sudah habis juga terbakar. Jadi kita tidak apa-apakan. Kita ngelihatnya setelah jadinya lah. Jadi itu kolom. Jadi kolom itu cuma tengah basa-basi aja, yang tengah kayu. Nah, sementara kita bikin konstruksi baru di kiri kanannya. Lantainya memang pakai HT ya, kiri kanan semua tumpuannya sudah kiri kanan, jadi yang tengah nggak berfungsi lagi. Iya begitu. Ya, nah ini kan lantai bawah. Kita ganjel-ganjel sedikit, ini kelihatan kayu di balok yang tengah nih kita ganjel-ganjel karena memang levelingnya sudah nggak sesuai lah ya. Kita kan harus kembali karena yang lama juga sudah miring-miring. Jadi lantai yang sekarang kondisi ini kembali ke posisi lantai yang lama itu ya kira-kira sudah diuruk 1,5 meter dari asli. Makanya jendelanya kok pendek sekali ya gitu ya ke lantai. Ini karena sudah diuruk. Ini saja sudah lebih rendah daripada air laut ya, kira-kira hampir 1 meter lebih ya. 1 meter lebih dari air laut, ini sudah lebih rendah. Kalau nggak ada tanggul sih sini banjir semuanya. Di lantai bawah masih lantai 1. Kemudian nanti di lantai atas tadi ini ada kelihatan di tengah-tengah ada balok kayak balok ya. Nah itu sebenarnya kemarin sebelumnya tuh numpang di sini. Jadi di atas baloknya melintang ada balok lagi tipis gitu di situ. Kolom itu numpang di situ. Lucu juga itu. Beban tadi ya. Iya, jadi lepas gitu. Saya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu ya gitu. Kekuatannya di mana kalau dia konstruksi yang atas lantai etik pun baloknya numpuh di kolom yang lepas, tidak ada kaitannya sama bawah. Ini kelihatan di bawah kolomnya. Sekarang di kiri kanan itu ada kolom-kolom yang menerus dari bawah, jadi tumpuannya sebenarnya dari situ. Jadi sudah tengah memang sudah ada. Jadi ini juga harusnya kan ada kolom di tengah-tengah ya, seperti ini yang ujung ini. Sudah nggak ada lagi. Kalau ini C3 ini contoh yang lain ini sebenarnya salah. Ambil foto ini. Ya, oke, kira-kira itu kalau yang atas sih lebih mudah. ME ini ada apa namanya jalur ya, untuk hitam yang sebelah kanan tuh ya, itu untuk kabel-kabel. Karena kalau dulu kan nggak pakai lampu, itu ada tray untuk kabel-kabel, lampu-lampu kita taruh di tengah-tengah. Nanti untuk setelah ini memang ada tata pamer ya. Tata pamer tentunya lighting-nya akan beda ya. Atur tata pamer lain lagi. Ini sayang jendelanya sudah kena ada balok di bagian tengah, jadi jendelanya kepotong balok. Karena dulu nggak ada balok di situ sebenarnya. Ya berikutnya mungkin yang lain-lain sudah. Ya ini sudah jadilah. Itu kalau mau ngeliat, nah ini yang sebelah kanan ini benteng nih. Ini masih peninggalan dinding Batavia. Yang ketiga. Barangkali ada yang mau tanya? Ya, baik.
Terima kasih Pak Danang. Ya. Ya, baik rekan-rekan. Saya kira tadi dua hal yang menarik ya dari Istana Maimun. Kita loncat ke mana? Museum Bahari ya. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya juga menarik ya. Mulai dari balok yang bertumpu di papan ya, yang mana itu kalau di sekolahan kita nggak pernah belajar begitu. Mungkin ini pengalaman di lapangan ya. Tapi at least bangunan ini kalau tidak terbakar ini umurnya sudah hampir 300 tahun. Ya. Iya. Jadi terujilah secara empiris gitu ya. Karena terbakar aja dia jadi hilang. Baik, silahkan yang mau bertanya. Langsung aja angkat tangan. Siapa? Belajar sesuatu nggak gitu yang yang nggak pernah. Ya, ini kesempatan untuk bertanya ini. Atau Bu Erika ada yang mau ditambahkan dulu? Belum Pak, masih mencerna banyak Ayo adik-adik Pak, yang pasti kan kalau yang di Jakarta Utara kan masalahnya tadi. Coba saya dilihatin yang ngelupas dinding sama garam. Maksudnya ya terkelupas karena yang dinding yang terkelupas. Slide yang tadi Ibu bisa. Halo ya. Ya Pak, jadi saya jadi masalah kelembapan masalah industri air laut kan selalu begitu. Iya. Saya mungkin ingin itu yang saya lihat untuk ada di bangunan lama itu selalu yang pertama lembabnya dimanapun, bukan cuma peduli yang Sebenarnya memang sebenarnya ada kalau bisa sih ada penyelesaian yang agak khusus ya. Jadi seperti di Museum Fathahillah atau Sejarah Jakarta, kita sebenarnya di bawah dinding itu ada bagian yang kita buat kedap gitu ya. Kalau di sini mungkin dananya tidak cukup. Kemudian di sebelah kiri sisi luar itu kita bikin kayak rembesan gitu sehingga dia air bisa turun ke bawah sehingga dia bisa menyerap ke bawah. Tapi itu kan kalau pada saat dia kering gitu ya. Pada saat dia banjir dan sebagainya itu tetap aja basah kan. Beruntungnya karena kita sekarang punya cat yang bisa bernafas. Jadi ya sudah, memang dari dulu dia harus dia menguap. Itu pada saat kering dan airnya menguap, sebenarnya dengan cat yang sekarang dia dilap saja udah bersih gitu. Itu saja. Ya, jadi kalau pakai cat yang biasa dia ngeletek kan, ngelotok, lepas. Kalau dengan cat yang kita pakai sekarang dia agak keluar kayak jamur sedikit. Habis itu kita lap sendiri bersih karena dia sebenarnya catnya dia menyatu dengan plesterannya itu masuk ke dalam gitu. Sehingga sebenarnya tinggal dibersihkan lagi sudah bersih gitu, tidak perlu harus dicat ulang lagi. Itu yang beruntungnya kita pakai cat yang bisa bernafas. Beda dengan pakai cat yang akrilik ya. Kalau pakai cat akrilik dia pasti menotok. Gitu. Jadi justru biarkan aja gitu ya Pak, prosesnya. Biarkan saja. Ya, walaupun sebenarnya kita punya treatment lagi kalau bisa memang treatmentnya adalah dari sisi luar gitu ya. Bahwa mungkin karena air bagaimana caranya supaya air tidak masuk ke dalam dan sebagainya. Tapi memang air di sini kan udah tinggi. Jadi nggak gampang juga kita menghalangi air laut masuk ke dalam gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang di sana, dalam kondisi biasa saja ada bagian kolom tertentu yang kita gali itu dalam kondisi biasa tuh kira-kira 20 cm atau 30 cm dari lantai itu air gitu. Ya, Pak. Jadi memang ya kan sudah kelihatan nanti di gedung C1 kalau nggak salah ada bagian galian. Itu kelihatan memang sudah ada air di situ. Jadi tidak bisa kita halangi, ya sudah kita terima apa adanya, hanya bagaimana caranya supaya dia tetap bisa bernafas, jangan sampai perangkap di dalam dinding. Pada saat dia panas ya dia menguap gitu. Setelah dia basah ya sudah nggak apa-apa basah. Itu saja sebenarnya. Penting, Pak. Karena insinyur Belandanya zaman dulu mungkin dia nggak ngerti di negaranya sana kan agak lebih kering ya dibanding kita mungkin. Tapi saya satu lagi, Pak. Material yang untuk repair ada yang terpaksa harus diimpor atau enggak? Atau semua di lokal? Ada atau terpaksa lokal, kita pakai lokal semua. Semuanya. Jadi semua nggak ada import. Memang baja tempah ya. Karena teralis kita pakai teralis yang rusak kita ganti teralis. Engsel semua juga pakai besi tempah dan sebagainya. Itu kita buat di Jawa.
kita masih punya sumbernya, karena nggak ada yang import. Yang import apa ya? Nggak ada sih. Lantai memang kita akhirnya pakai lantai bawah. Sebenarnya tadi saya mau pakai script aja, tapi karena di RAB-nya pakai lantai HT, ya udah kita pakai HT untuk yang lantai bawah. Hanya kita minta kalau bisa HT-nya akhirnya pilih yang abu-abu, jadi seperti semen saja gitu kesannya. Yang lainnya sih sudah pakai kayu. Yang lain kayu jati. Kita ngambil dari Bojonegoro atau dari mana kayunya. Tentunya izin ya, harus izin dari Inhutani punya soalnya. Bagus ya Pak, pasti bisa apa namanya, maksudnya bahan ya masih kualitas nomor 1 gitu. Terus. Yang ya catnya saja yang import ya. Tadi cat bernafas yang import. Iya, itu di luar negeri kalau dilap sama air dia nggak rusak kayak gitu. Iya. Betul ya, yang import satu-satunya hanya cat sih. Karena catnya dari Jerman. Kita belum propan ternyata masih kalah ya kualitasnya dengan ini. Waduh. Iya, jadi kalau propan kan ada yang juga bernafas ya. Cuman agak kalau di sini masih ada kualitasnya agak lebih rendah lah daripada ini. Tapi masih cukup baik gitu lah untuk bangunan yang kering. Kalau ini sangat basah sih, jadi kita juga nggak berani pakai propan. Kalau saya dipakai di saat saya pakai propan bagus karena memang kering gitu ya. Tidak ada rembesan dari bawah terlalu besar. Kalau di sini rembesan airnya besar sekali. Garamnya juga besar, jadi saya nggak berani pakai propan. Harus pakai Kim import. Pak, saya nanya agak di luar konteks boleh ya Pak? Dan saya jadi kalau misalnya ya ada pertanyaan, kalau saya yang rumah biasa ya rumah kolonial, mesti kan mereka tuh repot ganti bahan atap tuh kan susah, mahal dan sebagainya. Terus kalau menurut Pak Danang, kira-kira kalau kita mau perbaiki sendiri, kita bisa nggak sih Pak? Maksudnya di gentengnya atau? Iya, ya kalau genteng sama struktur rangka yang di atapnya itu kan pasti masalahnya kan itu agak kropos kan. Oh iya. Oke. Sebenarnya gini, kan tadi dari peraturan sekarang bangunan itu kalau ada Permen PU-nya untuk cagar budaya, Permen 1 tahun 2015. Jadi faktor keselamatan itu kan menjadi penting gitu ya. Kita tidak harus mengembalikan semua seperti aslinya, tapi masalah keselamatan dan kenyamanan itu jadi penting. Jadi atapnya diganti baja nggak apa-apa, ganti baja saja gitu. Tapi jangan baja ringan. Oh iya. Kalau kuat, ya. Kalau baja ya sekalian baja siku kayak apa gitu, tapi jangan baja ringan. Tapi nggak masalah karena memang bentuknya harus kita pertahankan. Hanya kekuatannya kan kita harus mikirin kekuatan. Nanti dimakan rayap, apalagi sekarang anti rayap kita kan tidak ada anti rayap yang tahan lama kan, karena harus 5 tahun harus disemprot lagi dan sebagainya. Sehingga diusulkan pakai baja, ya pakai baja saja. Karena beberapa bangunan saya ganti baja juga untuk dan diizinkan, nggak ada masalah itu. Memang yang terlihat dari mata seperti kusen mau nggak mau ya kita ganti. Kalau bisa pakai kayu ya kayu lagi gitu ya. Jadi apalagi kalau kan kita juga harus melihat kelas bangunannya. Ya, walaupun tidak ada aturan ini kelas A, kelas B, tapi kalau yang tidak ada sejarah yang terlalu berat, sebenarnya kita masih bisa merubah lah ya bahannya. Tapi kalau kayak museum sejarah, museum ini gitu ya, ini kan cerita sejarahnya cukup panjang. Seandainya memang bisa kita ganti ke bahan aslinya, kenapa enggak? Gitu. Tapi kalau tidak terlalu membawa sejarah yang macam-macam, ya paling tidak penampilannya kita pertahankan lah. Tapi di dalamnya sudah kita ganti, nggak apa-apa. Kira-kira itu. Jadi silakan. Kemudian kayaknya banyak loh 2 minggu yang lalu pada sudah lupa atau gimana? Lupa. Ada yang ingat mengenai apa? Soalnya karena tidak langsung saya nggak bisa menjelaskannya urut ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan mahasiswa diminta ini aja. Barangkali mereka mau memanfaatkan kesempatan bertanya gitu. Mau bertanya boleh? Silakan. Dengan siapa Mas? Ini saya Ilham lagi Pak. Mas Ilham. Oke. Saya mau bertanya tentang yang Istana Maimun. Kalau fungsi lantai 1 di sekarang kan sudah menjadi kafling rumah. Betul. Ya, terus rencana nantinya akan jadi museum, ruang seminar dan segala macam. Kalau dulunya itu apa ya Pak, di lantai bawahnya? Di lantai bawah kami juga nggak ada data sama sekali di lantai bawah. Itu sepertinya itu ruang supportingnya mereka lah ya, istana. Jadi semua istana memang kegiatannya
tinggalnya di atas, itu di bawah itu kayaknya supporting pembantunya, pelatihnya dan sebagainya tinggal di bawah gitu ya. Ada sebagian yang sebelah kiri tempat sultan, ya, kalau kita masuk di tengah kemudian sebelah kiri itu karena dia sudah merubah fungsinya juga. Dulu sultan kan tidak tinggal di situ hanya istana, tinggalnya di istana yang di sisi timur. Tapi setelah mereka tinggal di situ, lantai bawah untuk yang sisi kiri, nah itu ada kelihatan ada tangga. Ya itu tadi, ya ada tangga kan sebelah kiri. Yang ruang seminar tuh, kita kiri-kiri. Nah itu, kemudian lihat lantai atasnya, berikutnya. Nah itu juga ada tangga kan. Jadi karena mereka tinggal di situ, gitu, itu di lantai bawahnya yang itu adalah untuk sultan. Jadi dia dipakai 2 lantai. Sebelah kiri situ. Apakah itu sultan atau yang putri saya lupa. Kalau masalah sebelah kiri itu sultan. Atau malah yang putri. Itu ada tangga dari bawah ke atas karena memang dipakai 2 lantai dia akhirnya untuk rumah tinggal. Gitu ya. Yang di sisi kanan sebenarnya ada di studi satu lagi saya tidak sampaikan di sini bagaimana fungsi-fungsi ruang aslinya di bawah. Tapi memang di bawah kita tidak ada jejak bagaimana dulunya. Tetapi yang lucu malah sampai sekarang masih dipakai adalah teras lantai atas bagian belakang. Teras bagian, nah itu yang terasnya ya, nah yang kuning. Itu sekarang kalau selalu dipakai untuk ada kematian keluarga. Dimandikannya di situ. Dimandikannya di situ sehingga lantainya juga rusak karena lantainya kan kayu. Nah itu yang kemarin kita usulkan ada sesuatu penyelesaian karena sampai sekarang pun masih dipakai untuk pemandian. Kalau ada yang meninggal, keluarga, dimandikannya di situ. Jadi di bawah kita harus bikin kayak deck gitu, air supaya buat menampung air supaya bisa keluar. Atau malah kemarin sempat diusulkan apa kita ganti di situ material yang berbeda ya, karena akan menjadi basah terus kan. Kalau ada meninggal dimandikan di situ pasti basah. Jadi bisa saja itu kita ganti dengan kayu karena sesuai dengan fungsinya supaya tidak rusak lagi. Tapi yang memang di bawah kita tidak tahu banyak. Yang bagian di bawah tangga utama, nah itu yang kita tidak bisa survei yang paling selatan di bawah, paling bawah ya, yang warna kuning. Nah itu yang kuning di bawah dekat tangga ya di situ. Nah itu ruang itu kita tidak bisa kita masuki. Jadi itu sebenarnya tadi ada yang katanya ada terowongan menuju masjid. Gitu. Jadi si sultan kalau mau ke masjid ya lewat situ, nanti diam-diam muncul di masjid gitu. Ke belakang. Ya itu ruang itu. Satu blok itu kita nggak bisa masuk aja. Ada karena juga sudah kafling-kafling, kita izin mau survei ke kafling-kafling juga nggak gampang tuh. Ada yang marah, ada yang boleh, ada yang enggak gitu ya. Jadi tidak gampang juga masuk ke sana. Ya kira-kira itu sih. Memang tidak ada jejak di lantai bawah apa-apa, nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu banyak di bawah. Yang kita tahu hanya di lantai atas saja. Kalau sultannya sekarang tinggal di mana? Kenapa? Atau masih ada sultan? Sultannya masih ada. Sultannya masih mahasiswa. Karena orang tuanya baru meninggal. Sultannya masih ada, mahasiswa, tapi tidak terlalu kuat. Kalau nggak salah sekarang tinggalnya di Semarang. Dia kuliah di Undip. Tapi kekuasaannya sudah tidak sekuat yang dulu. Karena kalau di awal presentasi saya kan ada kepemilikan ya. Dulu memang punyanya sultan, kemudian yang berkuasa sultan, kemudian berubah-berubah. Akhirnya sekarang yang punya adalah kerabat. Kerabat itu bikin yayasan. Jadi ini adalah yang pegang adalah yayasan. Jadi sultan tidak punya power lagi untuk ngatur. Jadi nggak bisa diatur nih. Sekarang kan mereka kalau dikumpulin kita bikin diskusi, wah ribut sendiri tuh. Susah diatur. Jadi memang harus ada pemerintah sudah berapa kali mau revitalisasi agak sulit karena memang susah diatur ya. Gitu. Atau nih harus presiden yang turun. Itu agak nggak gampang. Ya, kira-kira itu sih. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Sambil menunggu pertanyaan mahasiswa, saya ini yang nanya mumpung masih ngomong pembiayaan. Jadi pendanaannya pusat, Pak, langsung. Ya, ini pendanaannya rencananya akan dari pusat. Cuman ya karena nggak jadi dilaksanakan ya nggak tahu nanti anggarannya mereka harus bikin anggaran dulu, mengulang lagi karena mereka harus bikin tadi tempat souvenir dan sebagainya harus disiapkan dulu. Jadi bertahap mereka harus siapkan bangunan yang ini, harus bikin perencanaan pembangunan supaya mereka
si toko-toko souvenir dan ini bisa pindah ke sana, mungkin perbagian ya, sektor yang utara, selatan dulu pindah ke situ, gitu, sehingga nanti itu kita revitalisasi, gitu ya. Harusnya sih bisa. Jadi yang warna biru itu harus kita siapin dulu, kemudian yang warna kuning tempat perumahan itu juga harus kita siapin dulu. Nah, kan itu sudah dirjennya beda ya. Kalau rumah nanti ada dirjen penyediaan rumah kan. Kemudian kalau yang biru masih PU yang bisa, ya, PU Cipta Karya masih bisa siap. Jadi antar dinas ini bisa bareng-bareng dia apa? Iya, harus menteri yang memutuskan secara makro. Tapi ini sudah sampai ke direktur, jadi ya, mereka tinggal koordinasi lah. Tahun depan bagaimana menganggarkannya. Memang sekarang kan anggarannya dilempar ke daerah. Nah, kadang-kadang daerah ini yang nggak pinter ngaturnya gitu. Sekarang pindahnya ke daerah. Walaupun PU-nya masih PU daerah, namanya apa sih? Istilahnya PU pusat yang ditaruh di daerah itu. PLP apa-apa gitu ya. Mereka yang menjadi lingkupnya mereka. Kalau semua dari pusat sebenarnya lebih enak. Gitu. Karena mereka langsung. Ya. Ini bangunan ini masuk bangunan negara itu tidak ada kewajiban untuk memberikan dana bantuan ya. Betul. Iya. Ya mungkin memang masyarakatnya perlu belajar juga barangkali. Ya, perlu ada pendidikan lebih. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Danang. Sama-sama Pak. Ya, ada yang mau nanya lagi? Mungkin tahun depan saya ada lagi di depannya Bahari. Ya. Saya lagi garap Pasar Heksagon. Pasar Heksagon. Oh, ya. Ya. Sebelahnya Pasar Ikan ya? Ya, sebelahnya Pasar Ikan. Itu punyanya PD Pasar Jaya. Oh, ya. Hanya kemarin mau sidang TSP kena COVID, jadi nggak jadi sidang. Jadi saya sebenarnya bangunan itu mau saya angkat ya, saya bangun baru, amplukin, kita lantainya kita naikin, cuman harus berjuang lawan TSP dulu. Selamat berjuang kalau begitu. Iya, mudah-mudahan. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan ini, rekan-rekan mahasiswa? Ini nanya. Mas saya nanya cuma paham doang. Iya. Saya mau bertanya, Pak. Siapa nih? Kavi Aziz. Oh, Kavi Aziz. Silakan. Itu bagian yang tadi saya lihat kan bagian yang Istana Maimun itu akan ditambahkan lift ya, Pak? Iya, betul, nambah lift. Nah, itu penambahan liftnya kan saya lihat di Denah itu outdoor ya sepertinya. Betul. Nah, penambahan lift ini gimana caranya biar bisa selaras dengan bangunan existing, biar rasanya tuh mungkin pasti dibuat menyesuaikan ya, Pak ya. Nah, itu cara-caranya seperti apa, Pak? Oke, justru kalau bisa malah tidak perlu selaras dengan bangunan yang lama, gitu ya. Nah, ini kan kontras. justru dibuat kontras. Jadi tunjukkan bahwa itu dibangun memang tahun 2020, gitu. Jadi jangan ini lift tahun 1891 enggak loh. Ini bangunan tambahan yang dibangun tahun 2020 misalnya. Ya tunjukkan bahwa itu pakai teknologi sekarang. Justru menunjukkan, jadi orang ke situ nggak tahu, oh ini yang baru, ini tambahan. Jadi tahu gitu lah, mana yang baru, mana yang lama. Justru tampilkanlah seperti itu. Kalau jadi kapsul kaca, ya nggak apa-apa, lebih bagus kan. Gitu. Memang membedakan antara yang baru dan yang lama justru. Justru itu yang penting sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa, terus kita nambah bangunan sesuatu di bangunan cagar budaya, karena nambah, kita buat mirip-mirip. Sebaiknya dibedakan, justru sebaiknya dibedakan supaya kita tahu bahwa ini tambahan, ini yang lama.
gitu. Walaupun mungkin serasi, gaya dan sebagainya, modul misalnya kita samakan gitu ya supaya ada benang merahnya, walaupun finishingnya kita bisa beda gitu. Supaya kita bisa membedakan mana yang teknologi saat ini dan teknologi yang lama, mana yang baru, mana yang cagar budaya, mana yang bukan, itu kelihatan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Wah, bagus pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya, Pak. Siapa nih? Arkan, Pak Arkansyah. Oh, Arkansyah. Kedengeran nggak ya, Pak? Kedengeran nggak ya, Pak? Ya, oh, dengar. Dengar ya? Saya mau nanya nih, Pak. Satu pertanyaannya sih, Pak. Kan saya kalau ngelihat dari gambar site-nya itu kan dia di bagian baratnya ada permukiman ya, Pak, kalau nggak salah. Ya. Saya coba cek lagi di Google Maps, itu memang cukup padat permukimannya, tapi berdasarkan dari gambar rencana, dia kan akan dipindah ke bagian utara dari bangunannya ya, itu Pak. Betul. Nah, tapi itu kalau saya lihat, saya rasa dekat dengan rumah sakit dan apakah memang itu benar-benar lahannya dari si Istana Maimun itu sendiri atau bagaimana ya secara teknisnya? Terus sama apakah memang rencana tersebut sudah mempertimbangkan mengenai kesediaan dari warga yang memang sudah tinggal di situ ya Pak? Oke, ya, makasih nih pertanyaannya bagus nih sudah rencananya. Jadi ini itu rumah sakit sekarang udah tutup, nggak tahu kenapa. Jadi itu memang tanahnya Maimun. Jadi itu adalah covering mereka. Hanya pada mungkin Anda orang Medan ya, tahu detailnya. Karena itu disewa oleh rumah sakit untuk menjadi area parkir mereka. Gitu. Jadi sewa sebenarnya rumah sakit itu menyewa parkir di situ. Sehingga itu sebenarnya lahannya mereka. Jadi ada dua alternatif untuk pindah ruang. Jadi mereka si Istana Maimun sebenarnya punya tanah di daerah Polonia. Jadi usulannya sebenarnya mereka mau kita pindahkan ke sana gitu. Kenapa tidak dibangunkan saja rumah di sana, mereka pindah ke Polonia semua? Karena pemerintah masih bisa sih menyediakan misalnya rusun lagi gitu ya untuk mereka yang kalau rusun di daerah sana kan sudah tidak pengaruh. Kalau di sini kan kita harus hati-hati juga desainnya supaya tidak mengganggu penampilan si Istana Maimun ya. Tapi karena ambil jalan tengah ya kita sediakan di sinilah. Tapi ini kan juga harus dihitung berapa keluarga yang bisa masuk ke sini. Itu yang harus distudi lagi karena pasti ribut tuh. Tadinya hanya daftarnya cuma 150, setelah kita daftar menjadi 200 lebih gitu. Jadi mungkin anaknya lagi minta, ini lagi minta gitu. Jadi agak susah juga. Tapi ya paling tidak kita sudah kasih zonasi, ada aturannya bagaimana bangunan itu nanti. Bangunan itu tidak boleh lebih tinggi dari Istana Maimun gitu ya. Kalau bisa rendah saja, cuma 3 lantai barangkali gitu. Dan floor to floor-nya juga pendek sehingga dia tidak tampil dan tertutup oleh pohon-pohon tentunya karena dulu di situ kan areanya adalah area hutan. Dan tentunya dibatasi jumlah keluarga yang bisa di situ karena kalau enggak nanti terlalu ramai juga agak mengganggu. Nah, itu yang harus distudi lebih jauh oleh PU, berapa yang bisa ditampung di situ, kemudian sisanya mau ditampung di mana. Memang masalah sosial jadi berat nih kalau untuk mikirin begituan ya. Urusannya bukan urusannya pemerintah, tapi pemerintah yang jadi ngurusin gitu kan. Itu yang sudah lama studinya, sudah bertahun-tahun, berapa kali, tidak ada yang pernah goal nih. Nggak tahu nih dengan presiden yang sekarang bisa sukses apa enggak. Itu sih kira-kira. Jadi memang masalahnya banyak masalah sosial. Tapi kalau tanah itu tanahnya Maimun. Ya. Berarti untuk sampai saat ini belum ada pengerjaan di lokasi gitu ya Pak? Atau belum sama sekali. Jadi memang pending karena tadi langsung perintahnya karena ngelihat kondisinya seperti ini perbaiki gitu. Padahal masalah sosialnya lebih berat daripada masalah perbaikannya kan. Kalau masalah sosialnya dibereskan, baru bisa kita kerjakan. Sebenarnya begitu. Tapi perencanaannya bahwa nanti setelah masalah-masalah tadi terselesaikan, sudah siap, tinggal diperbaiki. Karena perencanaan untuk perbaikannya sudah kita siapkan untuk yang istananya sendiri. Itu saja. Jadi cuma sampai di perencanaan saja nih, tidak sampai ke pelaksanaan ke lapangan. Belum sampai di sana. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Danang. Ya, sama-sama Mas.
Pak Danang nanya lagi, Pak Danang. Enggak. Saya pernah nanya sama Pak Basauli ya. Iya. Kalau nggak salah Istana Maimun itu halamannya sampai melewati seberang jalan yang jadi apa ya, ada tukang jualan itu loh. Itu kan di sebelah selatan ada ini ya, ada jalan besar ya. Ya. Nah, ini di kiri kanan jalan besar itu ya, di seberangnya itu kan dulunya ruangan terbuka yang konon katanya saya dengar dari Pak Basauli itu punyanya Maimun, tapi betul. jual atau gimana atau gimana. Nah, itu ada antisipasi ke arah sana nggak? Atau memang sudah bukan miliknya Maimun lagi? Saya nggak tahu itu miliknya siapa, tapi setahu saya memang itu adalah jadi kayak taman kotanya mereka, taman tempat bermainnya orang-orang istana lah gitu. Itu sekarang masih jadi taman, Pak. Tapi nggak tahu itu milik siapa. Gitu. Yang ada kolam itu ya? Jadi kalau kita menghadap keluar dari sana ke depan gitu ya, ke arah timur, nanti dia agak melewati beberapa sebelum ada hotel itu sebelah kiri. Iya, betul. Itu masih taman, itu sebenarnya tamannya istana. Ya. Yang sekarang jadi hotel, itu adalah tempat istananya, justru istana yang lama tuh di situ. Sudah dijual tanahnya oleh Maimun karena mereka butuh uang yang dijual, itu tanah istana itu dijual, sekarang sudah jadi hotel itu. Hotel dan beberapa bangunan ya. Iya, betul. Tapi kayaknya sudah punyanya pemerintah deh Pak. Oh iya. Sudah tidak punyanya mereka lagi. Mereka punya tanah cuman yang di mana? Di Polonia. Itu masih punya mereka. Ya, makasih Pak Danang. Ya. Barangkali yang lain, silahkan. Ini mahasiswa semester berapa, Pak? Ini mereka tingkat 4 semua. Sebagian ada yang mengerjakan tugas akhir, TA. Oh, sudah ya. Saya lagi nyari-nyari murid saya mana nih? Zaki, ada kan di sini Zaki ya? Atau Ihsan. Mana nih? Nggak terlihat. Ya. Baik, ada lagi? Dari Bu Erika barangkali catatan? Saya balik lagi soal material. Kalau yang Istana Maimun, material lokal aman, Pak? Yang di sekitar kira-kira. Ya, yang paling sulit adalah sebenarnya kita coba cari kayu ya. Karena kayu Sumatera agak beda dengan kayu di Jawa. Jadi di sana kita tidak temukan kayu jati dari yang ada sekarang. Jadi kayunya itu bukan kayu jati. Nah, cuma kayu dari mana kami juga kurang lagi dites kemarin. Tapi kok waktu kita tes di Borobudur nggak yakin juga oleh PDA dites kok kayunya katanya kayu apa Kamper Medan atau apa, kita nggak yakin juga kalau ada malah kayu merbau dan sebagainya. Kita masih ragu, kita mau coba tes lagi ke IPB karena jenis kayunya yang di sana sebenarnya apa gitu. Dan ilmu kita tentang kayu-kayu Sumatera beda dengan yang di Jawa ya, walaupun kita sebenarnya ngambil banyak kayu dari mana, dari Sumatera atau Kalimantan. Tapi kemungkinan besar sih mungkin akan mengambilnya juga dari Sumatera dan Kalimantan. Cuma jenis kayunya kita coba, karena kayunya kan kena hujan ini, dia harus cukup tahan. Ya, nanti semua kolom-kolom di luar itu kayu. Jadi kalau kita ngelihat di lantai 2, itu profil-profil yang lengkung itu sebenarnya ada kolom 2 kayu, kemudian profil-profil itu dari papan. Jadi bukan kolomnya kan kayaknya ada profil-profil itu sebenarnya papan. Jadi itu juga kayunya kita pikirkan. Semua kayunya harus kayu-kayu bagus. Kalau ini nggak mungkin kita ganti aluminium, kayaknya nggak mungkin. Ini kelasnya berbeda, jadi memang harus kembali ke kayu. Walaupun kayunya dicat sih, jadi mungkin karena cat dia lebih tahan lama ya dibandingkan dengan kayu yang pakai pelitur atau apa, dia lebih tahan lama. Tapi jenis kayunya kita harus perhatikan gitu. Mau pakai merbau, apa jenis-jenis itu yang memang tahan terhadap apa, mau pakai ganti Kamper Medan juga ya, Kamper Medan yang masih bagus ya. Barangkali juga kita lagi pilih-pilih. Sementara ini speknya masih terbuka. Kita pokoknya kali Kalimantan yang kuat, kalau bisa lebih kuat daripada fungsi yang sebelumnya gitu. Intinya sih itu. Iya Pak, soalnya kalau di kelas kelestarian biasanya saya
kami menjelaskan kalau material itu bisa lokal, berarti dilestarikannya bisa lebih mudah, biayanya bisa murah, artinya teknologinya bisa diteruskan. Ya, kalau spek awalnya masih selalu mencari kayu yang umurnya sama kan hampir nggak mungkin, agak sulit lah ya. Tapi dia harus lebih kuat, ya. Kalau bisa jenis kayu, tapi dia kayunya jenisnya lebih kuat, lebih baik gitu ya. Kayak jati, kita jangan pakai jatinya dari Jawa Barat kan, nggak mungkin. Kalau jati ya jatinya harus dari Jawa gitu yang benar-benar kayu tua. Apalagi kalau kita bisa menemukan simpanan kayu lama gitu lebih baik gitu. Keahlian bertukangnya itu loh Pak sebenarnya yang kalau misalnya itu bangunan lama di luar negeri kan gampang gitu ya, dulu tukangnya itu terus dia menerus gitu ilmunya yang di kita kan sebenarnya sudah tahu caranya ya. Ya betul. Jadi saya nggak yakin juga waktu itu yang mengerjakan tukang kita gitu. Ya itu. Iya, di zaman itu mungkin tukangnya justru tukang-tukang orang Cina, ya kan? Ya. Karena zaman itu kita nggak punya tukang-tukang yang ahli. Yang tukang-tukang ahli adalah dari Cina biasanya. Ya. Jadi sekarang kita cari agak susah. Kayak saya di Bangka, itu akhirnya kemarin tukangnya juga dari Jepara dipanggil, gitu ya. Tetap tukang Jepara, kita kasih ini ukirannya seperti ini ya. Udah dia niru, pinter kok nirunya memang. Diukir gitu ya, tapi tetap orang dari Jepara. Hanya kebetulan yang rumah di Bangka itu mandor kepalanya, kepala ininya, kontraktornya itu istilahnya masih keturunan lah. Jadi ini feelingnya masih oke gitu. Jadi kita enak kerjakan karena katanya beberapa kali dikerjakan oleh orang lain nggak jadi. Ternyata yang mengerjakan harus orang keturunannya sendiri. Iya, jadi nggak tahu ternyata kalau dikerjakan sendiri dia bisa jalan dengan baik gitu ya. Ada lagi Mbak? Oh sebentar Mbak, satu lagi sebenarnya ya sambungan kayu antar bangunan lama yang tahunnya sama kan kayaknya bangunan kolonial kita yang 1700 1800 kayaknya kalau sejauh pengalaman Pak Danang dilestarikannya masih mudah berarti tekniknya masih bisa ditiru sama tukang kita gitu kan. Kalau dipelajari sih masih bisa. Mereka memang pakai pasak ya. Rata-rata kan pakai pasak ya. Pasaknya memang kita harus lihat ada yang pasaknya dari bambu, pasaknya yang kayu sejenis. Tapi alat-alat kita mungkin lebih modern, lebih gampang lah. Sekarang ngebor bisa ada alat bornya dan sebagainya. Tapi teknologinya sih masih bisa diikutin lah. Itu nggak sulit lah. Tapi ya itu paling masalah rapi, pekerjaan, itu yang perlu diperhatikan sekali. Kadang-kadang kan tukang sekarang suka malas ya. Yang malas dan susah, tidak sekedar malas, tidak pusing. Harus dikontrol terus gitu ya. Ya. Ya Pak Wijaya, saya adik-adik silahkan, jangan malu-malu. Nggak kelihatan ini, ya kan? Yang kelihatan saya nggak bisa ngelihat yang lain. Oh ini kan Pak, jadi kalau misalnya video itu kita nyalakan semua, terus internet. Iya, nggak kelihatan ya, gambarnya nggak kelihatan ya. Oke. Yeah. Itu Mas Arkansas malah di Singapura tuh kayaknya. Iya. Lagi dijual ya. Oke. Baik. Saya kira masih ada waktu 5 menit jika mau dimanfaatkan rekan-rekan mahasiswa. Ibu Faiza dan Ibu Marisa juga kalau langsung ingin tanya. Kak Fei dan Kak Marisa loh, silakan ya kalau mau bertanya. Oh, Ibu Upitia juga ada. Pak Hadis juga. Oh, bukan ya. Ibu Upitia saya lihat tadi ada, Pak. Ada. Ya oke, kalau nggak. Saya mengundang Mbak Upit dan Pak Arief, tapi sepertinya tidak ada. Iya, mungkin nggak bisa ya. Ya, ya nggak apa-apa. Baik, yang lain masih mau ada yang bertanya ini siapa yang saya lihat di depan saya nih? Ada siapa ya? Ada Raihan, ada Furkan, Aisyah, Ratu, Firda. Oh, itu ada yang nanya Pak di chat. Apa ya? Oh, Zaki. Zaki ya. Oh ya, sorry, baru dibaca. Pak Danang bisa baca chatnya? Ya, boleh. Saya ingin bertanya Pak dalam pekerjaan, terutama dalam
kacamata konservasi, apakah juga dipertimbangkan dengan permasalahan penanggulangan bencana yang akan datang. Misal musim bahari yang berada di bawah permukaan laut apabila suatu saat tanggul bocor atau banjir. Oke, jadi ya memang harus dipikirkan seperti itu. Makanya ada Permen PU nomor 1 tahun 2015 itu sebenarnya mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Jadi kenapa kita harus ada rencananya mau bikin hidran, kita berarti di situ harus bikin groundwater tank untuk kalau terjadi kebakaran, kita harus siapin hidran. Yang dulu nggak ada hidran kan? Gitu, kita harus siapkan itu. Bagaimana tanggul? Tanggul memang itu urusannya pemerintah, tapi pusat. Jadi kita harus menyiapkan tanggul di depan. Tapi daerah situ sebenarnya tanggulnya sudah beres. Hanya kalau hujan masih banjir. Sebenarnya ada usulan juga. Karena harusnya kita bikin saluran juga. Saya pernah usulkan sih sampai saat ini, karena kalau banjir dia selalu banjir. Memang kita sediakan sampit dan dipasang pompa. Itu selalu dikerjakan dan sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi dia tidak banjir. Karena setiap kali ada sampit, kemudian dipompa keluar. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah terlalu besar, karena kalau hujannya besar juga dia akan tetap banjir. Sebenarnya kalau saya selesaikan seperti di museum pasar ikan yang lama, TPI Pasar Ikan, itu air sebenarnya bisa dibuang ke kanal di selatannya, di sebelah timurnya. Hanya karena sekarang di sebelah timurnya ada jalan yang lebih tinggi, mereka tidak pernah berpikir harusnya bikin gorong-gorong nembus ke sana gitu. Karena sebenarnya kanal itu airnya cukup rendah. Karena ada tanggul, ada rumah pompa, itu dia cukup jauh lah, kira-kira mungkin 2 meter di bawah air laut ya, sudah dibuang, dan airnya disalurkan ke fluid, ke danau fluid. Jadi itu sebenarnya lebih rendah. Kalau ini bisa diselesaikan bikin gorong-gorong menuju ke kanal di sebelah selatan atau sebelah timurnya, ini jadi nggak akan resiko banjirnya pun tidak besar. Cuman kan itu gitu, usulan nanti harus dimasukin dulu, dianggarkan dulu, dan sebagainya. Dan hal-hal yang seperti itu biasanya kami, kalau kita ngelihat dari site plan keseluruhan itu kelihatan di depan, paling depan mungkin. Itu sebenarnya bisa diselesaikan, hanya kayaknya usulan itu belum pernah sampai di pusat. Jadi memang kadang-kadang dari bawah kita usulkan, nanti baru pelan-pelan kalau kita cukup dekat dengan pimpinan museum, mereka bikin program itu, kita usulkan. Biasanya memang justru dari kita. Nah itu ya, kita ngelihat yang di sisi sebelah kanan, ya kalau A1 kita ngelihat A1, yang sebelah kanan ada, ini yang kanan ada air kan? Nah itu jatuh jauh lebih rendah. Itu sebenarnya, dan air di sebelah selatan ada kanal juga nih, Kali Krukut ini. Nah ini sebenarnya kalau mau ke kiri terus itu menuju danau fluid. Itu airnya cukup rendah. Sebenarnya kalau kita bikin dari sini kita gali gitu, bikin sampit dari bahari, kita tembuskan jalan menuju ke air situ, sebenarnya dia tidak akan banjir, nggak ada masalah gitu. Nah itu yang kok nggak pernah terpikir sampai di situ ya. Itu udah pernah saya sampaikan sih ke kepala stasiun, kepala museumnya. Itu harusnya bisa dibuat gitu loh. Kenapa enggak? Karena kalau enggak kita akan banjir terus nih. Karena air laut sudah lebih tinggi memang saat ini. Jauh lebih tinggi daripada bahari. Karena kita masuk dari jalan bahari turun ke bahari aja, dari jalan utamanya aja sudah turun kira-kira 1 meter kan. Karena jalannya saja sudah lebih rendah 1 meter juga terhadap air laut. Jadi ini bisa-bisa rendah sekali. Gitu. Pasti banjirnya, karena air nggak mau harus dipompa setiap kali hujan dipompa. Kan nggak boleh saja dipompa, tapi kalau terus-terusan juga nggak bagus lah. Harusnya ada penyelesaian lain. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi tetap harus dipikirkan gitu seperti itu. Usulan-usulan ya mau nggak mau kadang-kadang dari bawah ya. Harus kita usulkan, karena kalau pemerintah pusat malah kadang-kadang nggak paham yang begitu-begitu. Yang biasanya hari-hari nongkrong di sini lah, gitu, yang suka di Kota Tua, kita baru tahu bagaimana baiknya. Nanti mungkin saya usulkan ke TSP yang mengusulkan ke mana? Ke Pemda, mereka buat anggaran gitu. Kadang-kadang mereka kan harus buat anggaran, tapi apa sih pekerjaan yang penting? Nah, itu mereka nggak tahu tuh. Nanyanya ke pelaksana ini, kira saya harus punya anggaran nih, mau bikin apa ya gitu. Itulah yang kita coba sampaikan. Mudah-mudahan sih terselesaikan lah, pelan-pelan pasti.
selesai. Itu yang di sisi yang masih berantakan ini yang apa? Heksagon itu ya. Heksagon ya. Yang ini. Nah, yang utara heksagon itu yang depannya sebelah kanan, agak kanan sebelah kanannya itu. Nah, itu yang berantakan. Nah, itu yang mudah-mudahan tahun ini paling nggak tahun depan dikerjakan lah. Biar bisa rapi. Ya. Pak Danang, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Tadi pertanyaan dari Zaki barangkali yang terakhir ya. Apa ada yang masih mau bertanya? Oke, kelihatannya sudah cukup nih Pak Danang. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Ya senang sekali kami bisa belajar hal-hal yang baru ya dari Maimun maupun dari Museum Bahari. Tentunya kita berharap kita bisa saling belajar lagi untuk pada kesempatan berikutnya. Jadi mohon maaf ini karena ada kondisi kondisi tanggap darurat COVID. Jadi kita melaksanaannya WFH nih ya. Jadi kuliah tapi di masing-masing ya supaya kita juga mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home ya. Mudah-mudahan situasi darurat ini bisa segera berakhir. Jadi kita Insya Allah bertemu langsung muka ya, tidak lewat virtual seperti ini dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk bisa berkunjung ke salah satu proyek atau hal-hal yang bisa kita pelajari secara langsung. Kepada para mahasiswa, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan bertanya buat diskusinya. Saya kira kita akhiri saja. Jadi sesi kuliah tamunya kita adakan dengan cara yang unik ya. Jadi apa boleh situasinya memang demikian. Tapi kita berharap bahwa apa yang disampaikan dan kita diskusikan bisa menjadi sesuatu yang berharga. Tadi saya kira banyak pertanyaan yang bagus ya, mulai dari kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus sama, kenapa harus berbeda ya. Saya kira ini bisa nanti kalian terapkan di dalam kegiatan studio ataupun PA. Baik, sebelum kita akhiri, saya nanti mau bicara sama Kak Fei, Kak Marisa, dan Bu Erika ya. Pak Danang, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi, insya Allah ya. Salam semua, mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak. Mari, makasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Ya, mari. Assalamualaikum. Ya, baru muncul, Pak. Kak Feisya sama Kak Marisa sama Bu Erika, jangan pergi dulu ya. Ya, makasih Pak. Ya, makasih ya Pak Danang. Ya, mari Pak. Di Jakarta, sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat semua.